Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Tentu kita sudah familiar dengan yang namanya BPJS, ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Wabil khusus adalah BPJS Kesehatan, karena juga kita pernah mendengar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan ini berdiri pada 1 Januari 2014. Sebenarnya adalah transformasi dari asuransi sebelumnya, ya, Askes namanya. Saat itu kita sangat familiar sebenarnya, lebih khusus lagi pada TNI Polri anggota maupun PNS saat itu, ya, di seluruh Indonesia. Namun tidak luas. Jadi BPJS Kesehatan ini berdiri dengan dasar sebenarnya sudah agak lama, ya, yaitu Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu yang nomor 40 tahun 2004. BPJS Kesehatan saat ini begitu luar biasa. Ini adalah asuransi negara yang mengcover hampir seluruh, ya, urusan kesehatan masyarakat Indonesia. Walaupun belum 100%. Namun saat ini begitu luar biasa pencapaiannya. Nah, tentu dengan adanya BPJS Kesehatan ini memiliki dampak positif dan ada beberapa tantangan-tantangan tersendiri. Baik itu dari peserta BPJS Kesehatan itu sendiri, baik itu dari penyelenggaranya, ya, yaitu BPJS Kesehatannya, maupun pelaksana di lapangan. Nah, dalam hal ini bisa berupa namanya FKTP, ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu bisa puskesmas, praktek mandiri dan sebagainya, klinik, atau fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut FKRTL. Dalam hal ini rumah sakit dengan beberapa klasifikasi. Ada yang tipe D, tipe C, tipe B maupun tipe A. Di mana sistem itu nanti akan menjadi rujukan berjenjang. Nah, hari ini kita fokus tentang bagaimana penyelenggaraan BPJS itu di rumah sakit. Di rumah sakit, tantangan terhadap penyelenggaraan BPJS begitu luar biasa. Suka tidak suka, mau tidak mau, rumah sakit harus bisa mengambil peran terkait dengan penyelenggaraan BPJS. Kenapa? Pangsa pasarnya saat ini mayoritas BPJS. Di Rumah Sakit Bayangkara sendiri, kami yang ada di Banjarmasin, itu hampir 98% pasiennya adalah BPJS. Sehingga kita tidak bisa menolak kedatangan pasien-pasien tersebut, dan itu mayoritas. Nah, tantangannya bagaimana dengan pelayanan harus kita memberikan se-efektif maupun se-efisien mungkin. Tentu dalam hal pengklaiman juga tidak kalah pentingnya. Nah, dalam ini sebenarnya butuh banyak kerjasama, ya, kerjasama bukan hanya untuk pemberi pelayanan langsung dalam hal ini dokter, perawat, tapi bagaimana manajemen. Jadi dalam suatu rumah sakit ada satu unit atau tim khusus yang memastikan penyelenggaraan pelayanan. Lebih ujung lagi adalah pengklaimannya, yaitu tim JKN. Ini yang salah satu dapur yang penting di rumah sakit, memastikan itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena sistem BPJS adalah sistem yang kita sudah memberikan pelayanan terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan proses reimburse lah, bahasanya yang dulu yang sering kita kenal, yaitu baru kita memberikan klaim. Pelayanan sudah diberikan, segala terapi, dokter, obat sudah diberikan, tinggal kita memastikan klaimnya. Ini yang tentu harus hati-hati. Setiap rumah sakit harus memastikan bagaimana tim JKN bekerja dengan baik, memastikan proses yang terjadi, klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan itu bisa maksimal, sehingga menutupi dari biaya-biaya yang sudah keluar. Ya, kita bisa berdiskusi sangat banyak sekali. Apakah nilai klaim Inasi Bigis, ya, itu cukup memadai atau bisa mengcover dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Makanya prinsip efektif efisien harus dilaksanakan. Nah, di JKN ini semua data akan diproses, bagaimana pelayanan yang sudah diberikan. Makanya tolong dipastikan bagaimana di ruangan, baik di rawat jalan maupun rawat inap, kelengkapan berkas klaim itu begitu penting sekali. Harus lengkap, mulai dari bagian pemeriksaan dokter, kemudian pemeriksaan penunjangnya. Nah, ini komponen-komponen yang harus disiapkan sebelum diberikan ke tim JKN. Tim JKN akan melakukan verifikasi. Ada beberapa orang-orang tertentu di tim JKN yang menentukan bagaimana proses pengklaiman itu begitu bagus.
yaitu salah satu adalah coder. Coder ini yang akan mengkonversi ya dari tulisan diagnosa maupun tindakan menjadi coding, angka. Nah, angka ini nanti yang akan dilihat oleh BPJS dan itu akan menentukan berapa besaran klaim yang akan diberikan. Selanjutnya ada juga verifikator yang akan memastikan apakah diagnosa yang diajukan dokter itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ketentuan yang disepakati oleh BPJS. Nah, kesemua proses itu apabila dilakukan dengan baik tentu akan menghasilkan nilai klaim yang baik sehingga cash flow rumah sakit tidak terganggu. Yang diharapkan jangan sampai pelayanan yang diberikan itu menjadi merugi dibandingkan klaim yang akan diberikan oleh rumah sakit. Semua tentu akan kembali kepada kesejahteraan dan pendapatan rumah sakit. Nah, rumah sakit harus bisa betul-betul memastikan proses pengajuan dan pemprosesan klaim itu berjalan dengan baik. Hubungan dengan dokter tentu itu juga perlu untuk ditekankan. Kenapa? Karena dokter punya kewenangan, dokter punya pemahaman tersendiri. Di era BPJS ini kita harus memberikan pemahaman bahwa tim JKN tidak bermaksud untuk mengintervensi ya diagnosa yang diberikan oleh dokter. Namun dalam proses pengajuan klaim semua harus sesuai dengan kaidah yang diminta oleh BPJS. Yaitu apa? Bila pelayanan itu yang diberikan sesuai, penulisan penunjangnya ada, hasilnya sesuai, terapinya sesuai, maka itu yang boleh kita ajukan ke BPJS. Karena dalam diagnosa ini tidak bisa satu persatu, dia akan dinilai dalam satu bentuk namanya grouping. Nah, kesimpulan akhir bahwa bagaimana di era JKN ini setiap rumah sakit harus survive. Survive di era JKN, salah satu yang terpenting adalah proses pengaturan klaimnya, proses pengklaiman yang harus bagus dan berkualitas. Sehingga keberadaan tim JKN itu begitu sangat vital, sehingga perlu ada pelatihan, perlu ada pemantapan terhadap tim tersebut, sehingga klaim yang diajukan itu sesuai dengan diharapkan, sehingga pendapatan rumah sakit bisa maksimal untuk menutupi operasional dan lain sebagainya. Tentu tidak mudah, namun setiap rumah sakit harus bisa survive di era JKN, maka dari itu penuhi tim JKN dengan sangat baik sekali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.